アルケミスネイニガガガガチャンコユニコ変身. Akhir-akhir ini episode-episode Gachar cukup ditunggu-tunggu ya, karena Wareg debut nih dari kemarin ya. Jadi setelah debut Fire Gachar yang cukup menghebohkan kemarin, sekarang ada debut lagi dari Kamen Rider Magedo, secondary wanita pertama sepanjang sejarah Kamen Rider. Langsung aja simak pendapat Ana ya soal debutnya dan juga poin-poin lainnya yang ada di episode ini. Dan dilanjut dengan kita diskusi bareng dengan kalian yang tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Gachar episode 19. Di awal episode ini kita diperlihatkan dengan Hotaru dan kawan-kawan yang baru saja membentuk aliansi baru. Ini dalam tanda kutip aliansi barunya ya. Jadi ya setelah mereka itu dikeluarkan dari Akademi Alchemist atas terjadinya pengkhianatan oleh Minato Sensei. Dengan nama aliansinya itu Aliansi Dapur Ichinose. Jadi sudah ditetapkan juga rumah sekaligus tempat makan di rumah Hotaru itu dijadikan markas baru oleh mereka. Ini sih berasa kayak Gen Z dengan circle-nya yang ngumpul di rumah satu teman mereka. Anda ngelihat kayak begitu Pak ya. Dan Anda ngelihatnya sih bagian ini nggak akan berapa lama ya. Soalnya jadi agak nggak proper aja gitu. Jadi briefing di tengah-tengah kedai makanan kecil yang orang juga banyak lalu lalang datang kan ya buat makan. Ditambah ada ibunya Hotaru juga. Ditambah Hotaru juga yang sambil ngelayanin si pengunjung-pengunjungnya. Ya jadi nggak nyaman aja gitu ya. Jadi kayak agak gerasak-gerusuk. Jadi tinggal ditunggu mereka balik lagi ke akademi teman-teman ya. Mungkin sesudah arc kedua ini selesai. Nah kita lanjut ke Gurion dan juga Three Dark Sister. Dibahas-bahas kemarin apalagi di awal-awal arc kedua ini Ana sudah membahas bagaimana proses Gurion itu menciptakan para amalgam. Nah di episode ini diperlihatkan kalau ternyata boneka-boneka santet yang dimiliki si Gurion ini tuh bisa melepaskan diri. Kita anggaplah ternyata boneka-boneka ini tuh punya jiwa. Jadi bukan hanya sekedar boneka biasa. Diperlihatkan manusia yang melepaskan diri ini tuh langsung beringas dan juga kelaparan guys. Jadi teori baru, jangan-jangan Gurion itu membuat stok-stok boneka ini tuh dari para manusia. Dan dibelenggu dengan balutan boneka seperti ini. Jadi tanpa secara sadar, Malgam yang dikalahkan sama Hotaru atau siapapun itu sama dengan Hotaru itu sudah membunuh manusia itu juga. Jadi ini familiar sekali guys ya. Dan banyak sekali kejadian seperti ini di serial Kamen Rider. Di Revise ada, di Saber ada. Nanti ketika MC-nya itu baru tahu akan hal ini, wah langsung depresi. Wah ternyata aku sudah pernah membunuh manusia gitu ya, tanpa secara sengaja. Kalau teori aneh ini benar teman-teman ya. Biasanya suka seperti itu tuh sikap-sikap para MC. Di scene yang sama, para Three Dark Sister juga sudah mengerjakan objektif mereka ya. Dengan mengumpulkan beberapa kemi. Tentu ya ini tuh diperlukan untuk menciptakan malgam yang kuat nantinya. Jadi balik lagi ke teori tadi. Si manusia yang keluar dari boneka karena beringas dia itu sampai merebut dan berkelahi dengan si Kloto. Kloto nih ya yang jago bela diri sampai mental loh sama nih orang ya. Nah aneh kan? Ini membuka teori baru juga. Atau jangan-jangan bukan manusia ini teman-temannya yang keluar dari bonekanya. Karena bisa sekuat itu loh dia. Dan akhirnya Gurion itu menciptakan malgam yang berikutnya yaitu Cerberus Malgam. Kayaknya ada sebuah adiksi nih ya, si Gurion itu sama warna emas. Dimana malgam yang diciptakan base bodinya itu ya jadi warna emas seperti Moon Malgam kemarin teman-teman ya. Dan sudah pasti malgam-malgamnya sekarang pada kuat-kuat. Beda sama yang di awal-awal cerita Gachar dimana base bodinya itu masih abu silver gitu ya. Nah terus Rubik yang selalu dipegang Gurion juga warnanya emas. Bahkan sebelum menciptakan malgamnya dia itu bilang biarkan emas menyelimutimu. Dan karena ini malgam tipe liar ya, yang agak sulit dikendalikan, Gurion juga memberikan sebuah alat musik gitu ya. Jadi kayak suling gitu teman, tapi kayak angklung juga Pak. Tapi ditiup cara mainnya. Jadi ya berwarna emas juga di situ alat musiknya ke si Atropos di sini diberikannya ya, untuk mengendalikan malgam satu ini. Semuanya Pak emas ya. Nanti muncul lagi di komen, waduh Mamang dikit takut nih sama yang emas-emas. Halo. Tentu highlight di episode ini lebih ke karakter seorang Rin Kudo yang akan henshin untuk pertama kalinya di serial. Di serial guys ya. Tapi kalau pertama kali banget ya pas di Winter Movie. Dan kita juga belum nonton pasti kebanyakan ya. Makanya di sini Ana bilangnya itu henshin untuk pertama kalinya di serial. Oke, jangan salah tangkap ya. Mari kita juga bahas lebih dalam untuk karakter Rin Kudo ini. Dimana di awal kita ya diperlihatkan dengan karakter seorang Rin Kudo yang masih sangat taat akan peraturan.
Jadi nggak cuman itu aja, jadinya sebelum melakukan sesuatu juga dia tuh jadi kayak terlalu banyak perhitungan dan juga pemikiran gitu. Jadi nggak cuman taat banget sama peraturan alkemis, karena kan itu ya ajaran dari bokapnya gitu ya. Tapi juga dalam bersikap, ya Rinekudo ini terlihat sangat taat peraturan. Jadi kalau mau makan dulu harus ucapkan itadakimasu, nah ya, dan juga sebagainya. Umpama kalau di kehidupan kita sehari-hari, kita mau menyantap makanan langsung, diomelin tuh sama temen lu ya. Jangan, harus berdoa dulu. Nah, kira-kira kayak begitu ya. Minato Sensei menunjukkan lagi batang hidungnya di episode ini ya, terutama di hadapan Rinekudo. Jadi terlihat sebelum mereka ini tuh memulai conversation, orang-orang di sekelilingnya itu dihipnotis semua teman-teman ya. Jadi dibikin kayak ya idol dulu lah gitu. Jadi pada jalan di tempat Pak semuanya itu kocak ya. Di sini Rinekudo itu disuruh kembali ke akademi karena dia itu memiliki cincin spesial yang dapat membantu Minato Sensei dan lainnya untuk mengembangkan sebuah penelitian. Tentu ya Rinekudo di sini menolak. Hotaru juga ada di sini ya, datang belakangan ya, dan terjadi pertarungan antara Minato Sensei yang berubah lagi menjadi Kamen Rider Dread dan juga melawan si Hotaru. Dan pas si Hotaru itu mau pakai gacha igniternya, Minato Sensei langsung kayak ketakutan kabur gitu Pak. Tapi kata-katanya tetap dibikin cool di sini. Gua nggak mau berurusan dengan kekuatan baru lu itu. Alah, bilang aja takut Pak. Ya coba aja itu ya Fire Gachard lawan Red. Udah terkencing-kencing itu Pak si Minato Sensei ya di Rider Kick Pak, dari gunung sampai ke kantornya Toei. Sampai episode ini ya belum ada clue sama sekali ya yang tersampaikan ke kita para penonton soal alasan si Minato Sensei ini yang berkhianat ya. Jadi masih jadi tanda tanya besar. Kita kan sejauh ini nganggapnya ya pasti ada alasannya gitu ya. Apakah ini siasat dia dan segala macam ya. Karena peralihan kubu dan perubahan karakternya juga ya agak drastis juga gitu ya. Tiba-tiba ketika ketemu Gurion tiba-tiba pindah kubu. Makanya terjadi sesuatu pasti di situ ya yang masih kita pertanyakan. Menyambung nih ya, sama Hotaru yang pergi ke 10 tahun lalu di episode kemarin ya, untuk mendapatkan si harta karunnya itu. Dan juga dia akan mendengarkan percakapan antara Fugakudo dan juga Gurion. Semuanya di situ menjadi terjelaskan, dan ini juga langsung disampaikan ke Rinekudo dan memberikan rasa lega juga lah ke Rinekudo tentunya ya. Oh ya, syukurlah bapak gua itu ternyata bukan pengkhianat ya. Ya soal ini juga sebenarnya simple banget lah. Tanpa soal ini juga sudah pasti ya, Fugakudo itu ya bukan seorang pengkhianat ya dari POV kita para penonton. Tapi nggak apa-apa lah, biar makin terjelaskan aja. Pokoknya ya dijelasin lah alasan Fugakudo itu ya keluar dari organisasi dan juga ya bawa para Kemi dan juga si sketsa Gacha Driver ke si Uroboros teman-teman ya. Dan juga karena ya ingatan para pemimpin itu udah dimanipulasi sama si Gurion ya. Intinya sih seperti itu ya di episode kemarin. Ada kata-kata dari Bapak Fugakudo juga soal gunakanlah alkimia sesuai aturan agar dapat menerangi harapan. Dan ya tinggal di underline aja tuh ya bagian sesuai aturannya. Makanya nggak heran karakter Rinekudo dari awal Gachard tayang sampai sekarang itu terlihat sangat taat sekali dengan namanya itu peraturan ya. Langsung setelah ini Cerberus Malgam itu yang beraksi ya dan menyerang orang-orang. Di bagian ini ya ditambahin bagian lucu-lucuan dikit lah. Dimana Hotaru lagi-lagi bereksperimen dengan membuat makanan-makanan baru ya. Diawali dengan Rinekudo yang bilang katanya aneh rasanya nih ya. Sampai-sampai si Malgam yang rakus banget dan juga suka sama daging ini tuh nggak mau makan makanan buatannya si Hotaru ya. Sakit hati si Hotaru. Ada Atropos juga ya yang make yang alat musik tadi, yang kayak suling tadi, biar si Cerberus Malgam ini tuh tetap bisa dia kendalikan ya. Nah, karena sentimennya ke Rinekudo, tentu Rinekudo yang jadi target di sini. Rinekudo, kamu mati hari ini katanya ya. Itu disentil doang jidatnya langsung mental ya. Jadi Fire Gachard juga beraksi lagi dan finishingnya juga keluar lagi. Dan Ana masih takjub sih itu ya ngelihat finishingnya, karena backpack di belakangnya itu bener-bener masih jadi daya tarik ya dengan bisa ngebus si Hotaru jadi secepat kilat seperti itu. Sebenarnya finishingnya itu bahkan mau dilakukan 2 kali sama si Hotaru di sini. Tapi gacha igniternya ini jadi overheat. Oke lah ya. Jadi nggak bisa dipakai semau gua banget gitu ya. Ternyata bisa overheat, kepanasan di sini ya si itemnya ya. Dan itu konyol banget Pak, didingininnya sama si Sabimaru dan juga Ichorenge Pak ya. Itu dikipas. Dikipas udah kayak orang tuh lagi masak sate guys ya. Nah sesuai dengan tema hewan mistisnya yaitu Cerberus, makanya Malgam satu ini tuh bisa membelah diri menjadi 3. Kan anjing kepala 3 ya, makanya bisa jadi 3.
Jadi ini tuh momen sebelum Rinekudo itu Henshin ya. Nah, coba kita bahas lebih soal ini. Pertama, Ana mau langsung jujur-jujuran aja ya. Kalau di bagian ini Ana nggak suka karena ada keterlibatan Atropos sebelum debutnya si Magedo. Karena dari dulu interaksi dua karakter ini nih ya, antara Rinekudo dan Atropos itu tidak pernah menarik guys ya. Kenapa harus melibatkan Atropos juga gitu ya? Kenapa tidak benar-benar fokus ke Rinekudo seorang mengenai perkembangan, pemikiran, dan hal-hal di dalam dirinya ya. Jadi berasa kayak harus narik orang dulu nih ya, biar nambahin bahannya. Ini juga faktor karena memang se-flat itu, sedatar itu saganya Rinekudo sampai di titik ini ya. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang gimana gitu ya. Yang dibahas ya biasanya bokapnya lagi, atau enggak kadang-kadang ketemu Atropos lagi yang memang sedatar itu gitu ya. Jadi beda sama seorang Hotaru di episode kemarin yang prosesnya menurut Ana lumayan oke. Perjuangan dia dan usaha untuk mendapatkan si gacha igniter itu ya lumayan dapat lah. Tapi Ana suka sindirannya Atropos ke Rinekudo soal sulitnya Hotaru harus bertarung sambil melindungi si Rinekudo ya. Ini menandakan kalau seorang Rinekudo ini tuh masih harus dilindungi dan memperlihatkan betapa lemahnya dia. Repot gitu si Hotaru ya, harus lawan Malgam tapi harus sambil liatin si Rinekudo juga. Dan soal dia yang nggak Henshin lagi setelah movie Git sama Gachart itu bukan karena faktor kehabisan energi alkemis aja guys ya, tapi ya karena memang tidak bisa. Ada momen ketika dia pindahin cincinnya dan mencoba berkonsentrasi, tapi ya tidak terjadi apa-apa. Jadi ya belum dapat aja gitu momennya, belum dapat hitnya gitu ya. Nah, berlanjut ke sulingnya si Atropos yang hancur dan Malgamnya ini tuh tidak bisa dikendalikan lagi. Jadinya si Cerberus Malgam ini tuh malah balik nyerang si Atropos, nyerang tuannya ya. Bagian ini juga aduh, make no sense banget lah. Atropos gitu ya, big boss di cerita Gachart awal-awal sebelum diganti sama Gurion sama, dibikin nggak berdaya sama sekali sama serangan-serangan si Cerberus Malgam. Oke, itu case-nya ya tangannya satu lagi itu lagi membatu ya karena serangan tadi gitu. Ya masa jadi hopeless dan powerless banget kayak gitu ya. Jadi serangan genjutsu pakai matanya yang biasanya dia lakukan itu kemana ya? Jadi nambah faktor yang Ana nggak seret lah sama episode ini. Harus melibatkan Atropos ya, harus dia itu dilindungi ya. Di tengah lampu highlight itu lagi mengarah ke si Rinekudo. Jadi Ana lebih setujunya ya udah fokus aja ke Rinekudo, nggak usah pakai karakter-karakter lain. Jadi Atropos jadi kayak seorang bocil biasa yang bukan siapa-siapa dan nggak berdaya dan harus ditolongin sama seorang pahlawan. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Dan sudah pasti Atropos itu berlanjut dilindungi oleh si Rinekudo guys ya. Dan dibawa-bawa lagi itu perihal perkataan Atropos yang pengen jadi temennya Rinekudo. Jadi katanya Rinekudo sama Atropos itu ya bisa dibilang satu frekuensi lah. Karena dari kecil Rinekudo juga kesepian dan mendambakan seorang teman. Sama case-nya seperti Atropos yang sekarang ya. Pengen temen katanya dia itu. Ini juga menambah awal-awal tanda pertobatan dan pindah kubu lah Tridar Sister itu ke kubunya Hotaru. Soal ini Ana udah sampaikan kecemasan Ana lah di bahas-bahas kemarin. Jadi agak males lah ya kalau sampai tobat ya. Jahat mah udah jahat aja. Kalau misalkan perannya harus berakhir ya udah pak, beresin aja, selesain aja gitu ya. Nggak kayak gimana ya, udah bosen gitu ya sama yang tobat-tobat. Mungkin yang perlu diapresiat sedikit ya Atroposnya nggak sekaku yang kemarin-kemarin lah. Ya emang masih datar dan kaku, tapi nggak seganggu pas kemarin-kemarin itu tuh ya, yang pas debutnya si Cross X-Rex ya. Nah di sini poin yang ditekankan adalah perihal karakter Rinekudo yang hendak keluar lingkaran dan kebiasaan menaati peraturan. Dimana mulai titik ini dia itu ingin bertindak atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena peraturan guys ya. Makanya melindungi Atropos ya dianggap melanggar peraturan ya, tapi ya tetap dia lakukan gitu teman-teman ya. Melindungi musuh ya tetap dia lakukan di sini karena itikat baiknya. Jadi momen selanjutnya ya menurut Ana sih bisa terjadi sangat dramatis guys. Tapi kenapa setelah nonton kok membuat kita tuh keheranan dan kayak lah begitu doang. Yaitu saat si Rinekudo itu melindungi Atropos dari serangan Cerberus Malgam menggunakan atau mengorbankan tangannya yang dibiarkan digigit oleh si Cerberus Malgam ini. Jadi ekspresinya juga aduh agak so-so lah di bagian ini ya. Nah di momen inilah ketika Rinekudo itu sudah menetapkan tindakan-tindakan dia selanjutnya itu seperti apa ya. Ya udah sesuai yang tadi Ana bilang ya. Yaitu dia yang menentukan aturan dia sendiri. Jadi di situ cincin alkemisnya pun berubah menjadi High Alchemist Ring. Dan alchemist drivernya pun muncul. Jadi pas lagi digigit, wah kayak ada darah-darahnya tuh kan ya di gigi Malgamnya. Pas dicabut, loh kok tangan Rinekudonya nggak kenapa-kenapa. Baik-baik aja. Nah ini kita ngomongin di luar regulasi sedikit lah. Jadi sekali lagi ya ditekankan ya. Ini kita ngomongin di luar regulasi sedikit.
Karena ini tontonan anak-anak, jadi ada bagian yang mungkin dihilangkan kesadisannya. Nah, menurut Anda sih akan jadi momen yang lebih dramatis ya, di mana bagian lengannya Rinekudo setelah itu tuh diperlihatkan terluka. Dan juga bagian lengan bajunya itu dibikin kayak compang-camping robek gitu lah ya. Nah, itu mungkin bisa lebih dramatis. Terus dilanjut dengan pose Henshin yang memang banyak pakai gerakan tangan dan diperlihatkan darahnya netes dari situ ketika dia pose Henshin. Itu bakalan lebih epic dan juga lebih keren sih ya. Sekali lagi, yang Anda omongin di sini kita ngomongin di luar regulasi sedikit lah. Tapi bukannya suka ada banyak aja yang adegan darah-darah gitu teman-teman ya. Di sini selain kita ngomongin di luar regulasi juga berasa kayak nggak logis aja gitu ya. Lu udah digigit monster yang kelihatan berdarah-darah tapi tangan lu ya nggak kenapa-napa gitu ya. Oke, langsung kita bahas ya debut Rinekudo yang berubah menjadi Kamen Rider Majedo di serial. Untuk pose Henshin, ya oke lah. Ana cukup suka. Cukup kompleks dan buat rider wanita banget ini posenya ya. Jadi ada bayangan bakalan mirip-mirip sama Hotaro karena pose akhirnya sama, yaitu membentuk si segitiga alkemis itu. Taunya di sini ya lebih kompleks lagi. Dan standby soundnya agak-agak ganggu-ganggu gimana gitu ya. Ada suara cewek ya. Terus sequence juga lumayan lah, keren lah ya. Dimana jadi kayak ada tata surya gitu. Dan animasi kartunya itu juga bener-bener kayak saling menyambung satu sama lain antara si The Sun dan juga Unicorn Chemic Card-nya. Dan soal bentuk juga udah jauh Anda komentarin sebelum bahas-bahas ini. Dari first look, Ana sih bilang Majedo ini cukup keren ya. Detail dan juga mixing colornya itu keren. Dan effort banget lah buat ukuran rider cewek. Paling mantap di debutnya ini apa? Yaitu fight-nya menurut Ana. Ana suka banget. Anggun, akrobatik, technical banget juga ya, walau bentar banget ya sayangnya ya. Dan sayangnya lagi finishingnya yang berasa biasa aja. Nggak destruktif dan impactful yang bikin terngiang gitu ya. Malah bikin kita itu bertanya-tanya. Lah, gitu aja finishingnya. Jadi kayak nendang-nendang terus terbang anggun aja ke belakang gitu ya. Dan jangan lupakan juga kalau Fire Gachard ngeluarin variasi form lainnya, yaitu Fire Gachard Apares Kebos. Ini masih sama kerennya menurut Ana ya. Jadi masih dengan boostnya yang di belakang itu yang ngedorong si Gachard sampai susah dikendalikan. Dan diiringi juga dengan lagu Watch Your Fire ya, yang dibawakan sama Rider Chips bergema lagi di sini. Jadi pertarungan selesai dan Rinekudo itu mendapatkan kartu Yoa Cerberus ya. Jadi Atropos sih bilang ke si Rinekudo kalau dia itu bakalan nyesel karena udah bantuin musuh. Jadi pertarungan selesai, Atropos itu kembali ke markas ya, ke markas yang bekas Akademi Alkemis itu. Dan Ana lihat kelakuan Gurion di sini agak-agak random ya, ini om-om ya. Kirain bakalan marah ataupun apa karena si Atroposnya ya kehilangan Cerberus Malgamnya dan juga kehilangan si alat musiknya itu. Tapi di sini malah tetap santai dan ngelus-ngelus tangannya Atropos. Dan jangan lupakan, bagian ini dilihat sinis sama Lachesis ya, yang lagi lihat diem-diem gitu ya bagian ini ya. Nah, kata Ana juga apa guys ya, yang sentimen tuh Lachesis ke si Gurion ya. Dan nyambung, ini nambah faktor Three Dark Sister yang nanti bisa jadi pindah kubu ya. Nah, kalian juga lihat tuh ya di pertemuan kedua di episode ini antara Minato Sensei sama si Rinekudo. Dimana senyuman Minato Sensei itu lebih terlihat ke sebuah kepuasan melihat perkembangan salah satu siswinya. Jadi ya walaupun beda kubu tapi senyumnya itu kayak senyum puas gitu ya. Wah, ternyata siswa gue tuh udah berkembang sampai sini gitu ya. Walau ya di akhir dia tetap ngomong bakalan ngerebut cincinnya Rinekudo lain waktu. Dan di akhir ya begitulah ya, Rinekudo tetaplah Rinekudo, tapi karakternya itu sudah berubah, di mana dia itu tidak akan lagi taat sama namanya itu peraturan. Ini bukan soal dia itu jadi cewek bandel dan semacamnya guys ya, tapi sesuai yang dia omongin di pertarungan tadi. Dia itu bakalan bertindak sesuai kemauannya sendiri. Dan Ana tambahkan juga ini tuh didasari dengan bertindak hal-hal yang berbau positif juga pastinya ya. Jadi bukan semau gue aja gitu ya. Episode minggu depan kita itu pindah highlight lagi nih ya ke Mas Bengkel. Ana sih meyakini kalau episode nanti ya mungkin bakalan epic ya. Jadi kita bakal melihat karakter Mas Bengkel nih yang bakal dipush habis-habisan karena suatu situasi. Dan ini tuh sudah jelas proses dan jalan sebelum dia itu menjadi Kamen Rider Valvarado. Ana belum tahu apakah episode minggu depan itu langsung debut, Valvaradonya langsung beraksi. Apakah kita bakal diperlihatkan dulu dengan aksinya dan juga prosesnya Mas Bengkel. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, mungkin flow-nya itu bisa lebih enak lah maininnya ya. Di episode ini ya dia itu udah cukup kena mental juga yang kita lihat ya. Jadi Hotaro yang dia bilang itu alkemis rendahan, tapi pada nyatanya ya udah berkembang pesat, jauh melebihi si Mas Bengkel. Bahkan Rinekudo yang dianggap wanita yang harus selalu dia lindungi, sekarang malah udah bisa berubah juga dan gak usah dilindungi lagi ya. Nah udah kena mental tuh ya, makanya suram itu ya pandangan si Mas Bengkel. Jadi sekarang giliran Mas Bengkel membuktikan diri
agar tidak kalah dengan dua karakter ini. Oke, itu dia guys pembahasan di episode kali ini ya. Jadi silakan komentarin pendapat kalian terutama soal karakter Rin Ekudo dan juga debutnya menjadi Kamen Rider Magedo. Jadi kelebihan dan kekurangannya ya silahkan diutarakan. Mengingat ini adalah debut secondary rider wanita pertama kali sepanjang sejarah Kamen Rider ya. Entah karena title ini tuh ekspektasinya jadi lebih ditinggiin ya. Tapi memang itu sih yang Anda rasakan ya kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan yang Anda sampaikan ya. Jadi ya cukup banyak bagian-bagian yang agak meh dan Anda rasa sih kurang maksimal gitu ya. Jadi overall episodenya jadi kayak berasa gerasak gerusuk aja gitu ya. Apalagi melihat beberapa episode terakhir Gachard semuanya positif dan juga cukup seru. Tapi menurut Anda sih agak ke bawah dikit sih untuk episode ini teman-teman ya. Ya udah guys, gitu aja. Jadi ditunggu aja penayangan Kamen Rider Gachard episode 20 ya. Akhirnya Pak Gachard udah 20 episode ya. Ya pokoknya tetap nonton aja guys ya. Dan seperti biasa Anda bakal tetap semangat bahasnya dan juga utarakan poin-poin pentingnya. Dan juga ditunggu untuk update-update-nya di video-video mendatang pastinya guys ya. Jangan lupa diskusi sesuai konteks teman-teman ya. Terutama untuk debut si Kamen Rider Magedo ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak guys. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.